Biasanya di channel Motor Plus Modif kita itu ngobrolin soal perubahan motornya, bengkel. Nah, gimana kalau kita ngobrolin juga salah satu hal yang penting kalau kita lagi naik motor, yaitu riding gear-nya. Nah, salah satu topik yang pengen kita obrolin adalah riding gear naik motor Vespa yang klasik. Kita langsung ngobrol sama orang yang kenal banget sama dunia aparel. Ini dia videonya. Ganteng banget ya aparelnya nih. Nih, teman-teman. Perkenalkan nih. Halo teman-teman semua. Bentar, helmnya dibuka dulu. Ya, teman-teman yang familiar sama dunia riding gear pasti tahu lah mukanya nih. Bang Acu. Halo. Ya, ini Apa kabar? Dari Bang Acu ini founder dari Gear Up Enthusiast, itu grup yang ngobrolin soal riding gear lah ya. Iya, riding gear. Concern banget soal riding gear. Nah, jadi gini nih Bang Acu nih. Ya. Ini saya mungkin ngelihat aja ya gitu, kayak biasanya tuh anak Vespa, terutama yang klasik-klasik itu, Ya. riding gear-nya tuh mereka tuh udah kayak pakem banget tuh gitu, Bang Acu. Misalnya kayak pakai parka Yes. atau pakai jaketnya, ya jaket-jaket yang bomber oldies gitulah. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya kan, Iya. sah-sah aja. Cuman Sah-sah emang aja. kalau secara safety ada yang lebih bagus nih, Yes. Bang Acu. Iya, Nah, iya, mungkin iya. kita bisa ngobrol-ngobrol nih soal riding gear, karena emang Bang Acu juga anak Vespa juga nih. Gitu. Iya. Nah, sebenarnya sih riding gear untuk semua motor sebenarnya sih sama aja ya. Fungsi utamanya adalah untuk meminimalisir kemungkinan cedera parah pada saat kita terjadi kecelakaan. Nah, cuman biasanya kalau di motor tuh ada alirannya tuh. Misalnya kalau yang tadi parka-parkaan ya kan, Vespa parka mungkin itu yang mods ya. Gaya apa sih mods ya kalau nggak salah ya. Nah, dan lain-lainnya. Nah, kalau dari gue sebenarnya riding gear yang paling penting itu adalah yang pasti jaket. Jaket itu harus bisa menutup seluruh bagian tubuh atas, bagian atas. Bisa mungkin ditambah ada proteksi kayak ini kan soft protection ya. Jadi buat harian juga masih oke. Terus celana panjang udah pasti, celana panjang yang berbahan tebal. Terus nah ini juga penting apa penggunaan sepatu yang menutupi mata kaki. Ya. Jadi pada saat terjadi kecelakaan nggak parah-parah banget gitu. Terus glove dan ini dia nih helm nih. Kalau anak Vespa paling males pakai helm full face biasanya. Nah, kalau sebenarnya sih mau naik motor apapun, mau yang pelan, mau yang kenceng, sebisa mungkin dipastikan penggunaan helmnya harus full face. Iya. Harus full face karena ya gimana ya? Ini susah bos benerinnya bos. Kalau motor iya, motor berantakan masih bisa dibetulin. Tapi kalau udah bagian kepala, bagian wajah tuh sebisa mungkin pakai yang full face. Nah, Bang Acu, jadi kalau saya dengar-dengar dari anak teman-teman nih yang pada pakai Vespa, mereka itu alasannya nih kalau naik full face itu pertama katanya pengap katanya helmnya itu. Padahal kan kalau kayak helm yang dipakai Bang Acu nih, ini enak-enak aja gitu buat harian. Ya. Nah, sebenarnya mungkin kenapa dia ngerasa pengap atau segala macam, mungkin penggunaan helmnya kurang tepat, mungkin bukan penggunaannya tapi model dari helmnya kurang tepat. Nah, zaman sekarang tuh udah banyak banget helm mulai dari yang mid end sampai yang high end yang di fungsi ventilasi udaranya itu sangat bagus gitu ya. Jadi tidak membuat pada saat kita pakai itu helm jadi pengap. Yang paling penting itu adalah helm sirkulasi udara di dalamnya harus bagus. Harus bagus, terus udah gitu juga helmnya pakainya yang fit. Jadi jangan size kepalanya size-nya M pakainya yang L karena helm itu kan sebenarnya ada size-nya. Dari diukurnya dari lingkar kepala. Nah, itu kita harus pastikan helmnya juga proper. Ya. Yes, karena kalau misalnya kita pakai helmnya nggak nyaman, itu akan ganggu konsentrasi. Pada saat kita konsentrasi terganggu, matahari panas, nyetir, wah emosi naik tuh bos. Itu yang kadang-kadang makanya orang suka marah-marah tuh ya kan. Terus juga jadi nggak fokus. Itu salah satu faktor penyebabnya kecelakaan. Gitu. Terus kalau ngeliat nih dari model helm yang dipakai Bang Acu, sebenarnya helm full face yang modern pun model-modelnya yang cocok dipakai Vespa juga udah banyak ya sekarang. Udah banyak banget. Kayak ini salah satunya helm yang
inspirasi modelnya ngambil dari helm-helm retro ya, kalau bisa dibilang. Jadi sebenarnya udah nggak ada alasan lagi tuh buat teman-teman anak Vespa yang bilang, waduh, pakai helm full face nggak cocok sama motornya. Sekarang udah banyak variasinya helm-helm yang bisa cocok juga ke gaya retro gitu. Iya. Apalagi kan kalau pakai helm full face katanya meningkatkan kegantengan. Iya, bener sekali, meningkatkan kegantengan. Apalagi kalau kacanya full hitam, Bos. Iya. Nah, lanjut lagi ke soal jaket nih. Ya. Kalau ngelihat dari jaket yang dipakai Bang Acu ini kan, Ya. sebenarnya jaketnya ini masih tetap santai gitu, casual, tapi tetap enak juga. Pilihannya menurut Bang Acu apa aja nih? Sebenarnya kalau jaket riding itu kan ada dibagi jadi 3 ya biasanya ya. Commuting, sport touring gitu ya, sama race. Nah kalau yang ini gue pakai jaketnya ini modelnya commuting. Dilihat dari potongan fitnya nggak terlalu tight, agak loose, supaya kita pada saat ngendarain motor juga nggak terlalu kayak kesempitan ya, geraknya nggak bebas. Terus potongan bawahnya juga ini agak lebih panjang. Nah biasanya kalau yang sport itu agak lebih pendek karena pada saat kita naik di motor, pada saat kita tuck-in, kalau jaket yang seperti ini ganggu. Nah, itu makanya kenapa ini agak panjang. Jadi ini memang ini lebih ke motor-motor yang tegap ya, tegap. Motor-motor yang santai gitu. lah. Dan yang paling penting kalau buat jaket commuting, pastikan banyak ventilasi. Kayak ini kan bahannya mesh. Jadi udara panas dalam tubuh tetap bisa keluar, kita juga nggak kegerahan gitu. Dan kalau ngeliat dari modelnya, warnanya ini buat dipakai masuk ke mall juga nggak kelihatan. Iya, masih oke lah. Jadi sekarang tuh riding gear udah sangat bisa mengakomodir kebutuhan ridernya masing-masing. Mau yang gaya balap ada, mau yang gaya harian ada, mau yang gaya retro ada. Jadi udah banyak banget pilihannya sekarang. Jadi tetap keren, tapi safety juga, Bos. Gitu. Nah, terus riding gear yang ini sebenarnya kalau saya lihat di jalan tuh jarang banget orang pakai, padahal sangat krusial banget. Glove, bener. Nah, glove juga sebenarnya ada beberapa tipe. Ada yang ini commuting, ada yang buat sport touring, ataupun yang sport. Yang pasti harus dipastikan adalah usahakan menggunakan glove yang bagian bawahnya dilengkapi dengan padded kulit. Karena pada saat terjadi kecelakaan, yang paling sering kena itu kan bawah sini. Ya, telapak ya. Yes, sama knuckles gitu. Dan jangan pernah pakai glove yang half finger karena fungsinya nggak ada, Bos. Mungkin kalau sepedaan masih mungkin ya. Tapi kalau buat yang motor bisa mungkin pakai yang tertutup. Nah, khusus kalau yang buat commuting, hindari penggunaan glove yang banyak menggunakan kulit di semua bagiannya. Karena apa? Kan sekarang nih kondisi cuaca sering hujan kan. Akhirnya kalau glove kulit itu kalau kena air udah pasti rusak gitu dan bau biasanya. Jadi gara-gara hujan malah glove-nya dicopot, masukin ke bagasi, kita nggak pakai glove. Nah itu salah. Jadi bisa mungkin cari glove yang memang water resistant atau tidak gampang rusak karena air gitu. Karena apalagi kan glove-glove yang zaman sekarang kan yang buat commutingnya kan udah bisa support touch juga. Bener. Jadi buat dipakai harian dapat perlindungan tampilannya juga keren kan. Nyaman juga dapat. Tangan nggak hitam, Bos. Apalagi kan kalau ngeliat dari stylenya Bang Acu nih, casual tapi tetap stylish, safety-nya dapat. Safety-nya tetap masih dapat. Naik Vespa juga dapat. Nah, Bang Acu mungkin pertanyaan terakhir nih. Ini yang sebenarnya buat anak-anak yang pengen main riding gear. Bener nggak sih kalau riding gear yang terutama yang berkelas ya, yang branded itu mahal? Gimana kalau menurut Bang Acu? Oke, kalau kita bahas tentang riding gear dari segi harga, memang riding gear itu mostly yang bikin dia mahal itu penggunaan bahannya. Tapi jangan khawatir sih, sebenarnya sekarang banyak juga riding gear produk lokal yang penggunaan bahannya itu udah sangat bagus gitu. Jadi range angka 500 ribuan, 700 ribuan tuh udah dapat yang cukup oke ya buat harian, udah ada soft protector segala macam. Jadi lebih baik nabung dikit lah, kurangin rokoknya mungkin ya kan, buat beli riding gear. Nah, jadi juga pas kita pakai di jalan aman. Tapi satu lagi nih, pesan dari gue, sebagus-bagusnya riding gear lo tetap yang nomor satu adalah attitude lo di jalan gitu. Jadi safety-nya apapun tetap attitude nomor satu. Jadi
Jangan mentang-mentang udah safety jadi ugal-ugalan iya. gitu. Itu sih paling. Apalagi kan kalau ngerasain ya, aku udah punya riding gear yang berkelas, itu nggak tahu kenapa di jalan tuh jadi bangga gitu. Gitu ya. Jadi makin pede. Jadi makin pede ya. Iya, Tapi jangan bisa. makin pede buat ugal-ugalan juga ya. Betul. Ingat tuh pesannya dari Bang Acu. Iya. Oke, kalau teman-teman sendiri gimana kalau lagi pakai riding gear misalkan naik kayak Vespa kayak gimana? Bagusnya sih emang yang safety ya. Yes. Tapi ya pilihan balik lagi ke tangan kalian. Ini udah ada yang cakep, bisa jadi pilihan buat teman-teman kalian. Oke, Bang Acu, kalau Siap. pengen ngobrol-ngobrol soal gear up enthusiast itu bisa main-main ke mana aja nih? Bisa cek di Facebook fanpage kita di Gear Up Enthusiast atau GUE. Nah, di situ kita bisa saling sharing tuh masalah riding gear dan putarannya. Ya. Dan ada Instagramnya juga tuh. Instagramnya juga ada di Gear Up Enthusiast juga, gue juga. Tapi Facebook bisa lebih asik sih buat tanya jawab. Rame soalnya di situ. Rame, betul. Buat nyari-nyari juga di situ Ya. banyak yang jualan. Oke, makasih udah nonton channel Motopas Modif. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.